Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardalin Gandayani. Saya Aditya Firmansyah. Saya Hendri Saputra. Saya Vito Sumarsono. Saya Nadia Marhenis Maharani. Terima kasih. Ada si gendut. Dut, mau mana dong? Mau mana? Udah sini. Ini dulu. Apa dulu nih? Kancingnya kok kayak gini di depan. Masih ada lepas di sini. Ah. Mau mana? Mana? Bentar dulu. Mau mana? Udah nanti dong sini masuk. Udah. Kamu tuh mau kemana? Udah nanti. Satu, pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya, serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian HAM dari para ahli. Yang pertama yaitu adalah dari Adnan Buyong Nasution. Dia menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang tidak dapat dilenyapkan dari manusia. Hak ini merupakan hak yang melekat dalam diri manusia. Hak yang dimiliki manusia telah diperoleh dan dibawa bersama dengan kelahiran di dunia. Kemudian selanjutnya adalah menurut Désir van Keltens, hak asasi manusia adalah hak yang diperoleh seorang dan sifatnya universal. Adapun hak yang diperoleh seseorang karena dia menjadi warga dari suatu negara disebut sebagai hak dasar. Yang terakhir adalah menurut Frans Magnus Suseno. Dia menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang mau dipunyai oleh manusia, bukan diberikan kepada masyarakat. Nah, hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan tentang beberapa macam hak seperti: pertama, hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, meningkatkan ketarafan hidup tentram, aman, dan bahagia. Kedua, hak berkeluarga. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas. Ketiga, mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun secara kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Nomor 4, hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya sendiri. Bebas untuk mengeluarkan pendapatnya secara umum dan juga bebas untuk memeluk agamanya masing-masing. Ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia tidak bisa dibeli, diwariskan, dan diberikan kepada orang lain. Nomor 2, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa melibatkan suku, jenis kelamin, ras, agama, sosial, dan politik. Nomor 3, tidak ada seorang pun yang punya hak untuk melanggar hak orang lain dan membatasi hak asasi manusia karena negara membuat hukum untuk melindungi hak asasi manusia. Jenis pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan jenisnya, HAM dibagi menjadi dua, yaitu jenis pelanggaran berat dan ringan. Pelanggaran HAM berat ini
berdampak pada kehilangan nyawa seseorang atau kelompok. Contoh pelanggaran HAM berat adalah genosida dan kejahatan manusia. Genosida adalah kejahatan yang dilakukan seseorang atau kelompok atau kehancuran atau memusnahkan suatu kelompok, etnis, ras, sampai negara. Contohnya genosida adalah bentrok antar suku dan peristiwa terorisme. Kejahatan kemanusiaan ini ditunjukkan kepada penduduk sipil. Contohnya kejahatan kemanusiaan adalah penjahatan terhadap suatu negara. Pelanggaran HAM ringan tidak berdampak pada kehilangan nyawa seseorang atau kelompok. Contohnya HAM ringan ini yaitu penganiayaan dan pencemaran nama baik.